Nama saya Martasya, NPM 2041090. Di sini kami akan mempresentasikan hasil survei dan juga penerapan strategi terhadap UMKM sebagai penilaian UAS untuk semester 1 di Universitas Internasional Batam. Gambar usaha. Bidang usahanya adalah kuliner. Bentuk kepemilikan usahanya adalah usaha kecil perseorangan atau sole proprietorship. Pendiri usaha Ibu Feni, rumah produksi, kawasan industri Kupang. Sistem penjualannya adalah pengantaran ke toko-toko kue yang ada di sekitaran rumah. Proses produksi non-karyawan. Produk dan omset penjualan. Produk yang ditawarkan adalah epok-epok, risol, dadar gulung, donat gula, kue bugis, kue lapis, nagasari, dan lemat ubi. Harga produk dari Rp800 hingga Rp1.000. Omsetnya adalah Rp150.000 sampai Rp200.000 per hari. Teori pembelajaran, pemasaran berkelanjutan, sustainable marketing, sustainable packaging, manajemen pemasaran, sistem pemasaran, strategi pemasaran, pengantar manajemen dan bisnis, etika bisnis, CSR, POLC, perilaku konsumen, consumer behavior, target market, bahasa Indonesia, penggunaan huruf kapital, penggunaan dana baca, statistika, grafik and charts, dan sampling method. Yang berikut saya menjelaskan tentang metode penarikan sampel. Metode yang kita memakai itu convenience sampling. Kita memakai convenience sampling karena lebih gampang untuk didistribusi dan peserta sampel langsung didapatkan dari pembeli kue tersebut. Keuntungan convenience sampling ada 3. Yang pertama, relatif gampang untuk membagikan sampel. Lalu tidak terlalu mahal dibandingkan metode lain, sama peserta siap tersedia. Lalu ada analisa demografi responden. Dari sampel kami mendapatkan 32 responden. Usia yang di bawah 20 tahun terdapat 56,3%. Lalu ada jenis kelamin, di mana dari penelitian kami lebih banyak perempuan dengan 62,5% dan laki-laki mendapatkan 37,5%. Lalu ada pekerjaan, dari 32 responden 43,8%-nya berupa mahasiswa. Lalu ada status, dari 32 tanggapan yang menikah hanya 34,4%, di mana yang belum menikah 65,6%. Lalu ada hasil survei 4P. Yang pertama ada kualitas produk, dari 32 peserta paling minimal nilai yang didapatkan adalah 8 dan yang paling tinggi mendapatkan 10. Lalu ada harga produk, dari 32 peserta yang paling rendah juga 8 dan paling tinggi mendapatkan nilai 10. Lalu ada lokasi, dari 32 peserta paling rendah mendapatkan nilai 5 dan paling tinggi mendapatkan nilai 10. Lalu ada promosi, dari 32 peserta paling rendah mendapatkan nilai 1 dan paling tinggi yang memilih 10. Dari kedua itu mediannya didapatkan 8,75, mediannya 5,5, varian 17,17, dan standar deviasinya 4,14. Dampak penerapan strategi. Strategi yang telah kami terapkan terhadap produk yang ada di UMKM ini memiliki dampak positif yang sangat signifikan. Ditandai dengan meningkatnya pendapatan dan juga penjualan sebanyak 10%, adanya varian produk yang baru, dan juga daya tarik dari produk yang meningkat. Varian produk yang baru terdiri dari varian donat dengan selai strawberry, selai green tea, selai coklat, selai vanilla, dan juga selai tiramisu. Sementara untuk daya tarik produk yang meningkat, kami menggunakan teori sensasi dengan menampilkan produk semenarik mungkin sehingga
konsumen tertarik dengan produk yang kami pasarkan. Dampak penerapan strategi terhadap harga produk yang kami pasarkan. Strategi-strategi yang telah kami terapkan memiliki dampak positif bagi UMKM kami. Di antaranya, meningkatnya penjualan di hari-hari spesial seperti Maulid Nabi di bulan Oktober kemarin, dan bisa kami menerapkan diskon untuk pembelian 100 pieces produk atau lebih. Dampak penerapan strategi terhadap tempat dipasarkannya produk dari UMKM ini. Setelah kami melaksanakan strategi-strategi sebelumnya, kami mendapatkan beberapa dampak positif. Di antaranya, lokasi dari produk yang dipasarkan cukup mudah dijangkau dan juga diakses oleh konsumen dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Dampak penerapan strategi yang terakhir yaitu terhadap promosi yang kami lakukan. Beberapa strategi telah kami terapkan terhadap sistem promosi dari produk di UMKM ini. Kami mendapatkan beberapa dampak positif, yaitu produk kami lebih banyak dikenal orang dan juga terjadinya pemesanan secara cepat. Proses pemesanan produk lebih cepat dari yang biasanya. Bisnis internasional. Dalam UMKM ini kami menggunakan metode lisensi, yang dimana metode lisensi itu adalah kontrak dengan perusahaan yang mengizinkan perusahaan lain untuk memproduksi dan memasarkan produk UMKM ini dengan menggunakan merek dari perusahaan tersebut. Keuntungan metode lisensi antara lain resiko finansialnya rendah, cara murah dalam menilai potensi pasar, kepemilikan usaha. Dalam UMKM Kue Ibu Feni ini termasuk dalam sole proprietorship, yang dimana bisnis yang dimiliki dioperasikan oleh satu orang. Analisa pemasaran media sosial. Dalam pemasaran usaha Kue Ibu Feni ini menggunakan strategi media sosial karena zaman sekarang itu hampir seluruh dunia menggunakan media sosial untuk mencari, membagi, menemukan berbagai macam informasi. Usaha Kue Ibu Feni ini sendiri menggunakan media sosial berupa Instagram sebagai media penjualan online, yang dimana nama media sosialnya yaitu @kueenak.me.